bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini seperti biasa, kita akan belajar sekolah minggu dari rumah. Namun sebelum kita mulai belajar, Kak Angel mau mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri karena kita akan menaikkan sebuah pujian yang berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Semuanya siap ya adik-adik? Sekarang semua adik-adik yang ada di rumah duduk yang tenang karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Angel mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang ambil Alkitabnya. Kak Angel hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Alkitabnya pasti sudah ketemu ya. Sekarang kita berdoa dulu. Kita naikkan pujian ini ya adik-adik sebelum kita berdoa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi ya adik-adik. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku.
kata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, adik-adik minggu lalu sudah belajar bersama-sama dengan Kak Uwi cerita mengenai Musa yang membelah Laut Teberau. Wah, hebat sekali ya Allah kita yang mampu membantu Musa untuk melakukannya. Allah kita tidak hanya bisa membelah Laut Teberau, tetapi juga bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Bahkan Allah kita juga mampu menyelamatkan kita dari kutuk dosa melalui kematiannya di kayu salib. Sekarang adik-adik yang ada di rumah perhatikan gambar yang ada di layar. Wah, gambar apa itu ya? Kok Kak Angel jadi lapar ya adik-adik ya? Kak Angel jadi malu. Iya, itu adalah gambar makanan. Yang pertama ada nasi goreng. Yang kedua ada bakso. Yang ketiga ada chicken nugget. Wah, rasanya seperti apa ya adik-adik? Apakah adik-adik di rumah pernah memakannya? Pasti enak ya. Nah, kalau nasi goreng itu terbuat dari beras. Beras terbuat dari tumbuhan padi. Jadi, dari padi, kemudian dia tumbuh, kemudian dia menjadi beras, dimasak menjadi nasi, dan diolah menjadi nasi goreng. Lalu kalau bakso, terbuat dari sapi atau dari ikan. Dan yang ketiga, yaitu chicken nugget, tentu saja terbuat dari daging ayam. Ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, mereka membawa bekal. Masukin bekalnya. Lalu setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka berjalan, lalu lapar. Mereka makan. Nyam. Lalu mereka berjalan, lapar lagi. Lalu mereka makan lagi. Nyam. Lalu mereka berjalan lagi, lalu mereka lapar. Lapar. Ya, adik-adik, bekalnya sudah habis. Bekalnya sudah tidak ada lagi. Dan orang Israel yang lapar akhirnya ngambek, marah-marah sama Musa. Musa, kami lapar. Musa, kami lapar. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan menjawab doa Musa? Apakah Tuhan memberikan mereka makanan? Kalau iya, kira-kira makanan apa ya yang Tuhan berikan untuk mereka? Apakah nasi goreng, bakso, atau chicken nugget? Atau makanan yang lain? Supaya adik-adik yang ada di rumah dan Kak Angel juga tidak penasaran, yuk kita saksikan video cerita berikut ini. Ini adalah Musa, orang Israel yang lahir di Mesir. Musa dibesarkan di istana Firaun, Raja Mesir. Ketika Musa tumbuh besar, Musa melakukan kesalahan dan lari dari Mesir dan tinggal di Midian. Tetapi Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan orang Israel yang ada di Mesir. Tuhan menolong Musa membelah lautan sehingga orang Israel bisa lewat. Mereka berjalan dengan penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Lalu orang-orang Israel mulai merasa lapar. Mereka protes kepada Musa dan Harun.
Kami lapar, kami lapar. Lebih baik kami mati di Mesir daripada kelaparan di sini." Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan mana di pagi hari dan burung puyuh di malam hari sebagai makanan mereka. Demikianlah Tuhan memelihara mereka. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar cerita tentang mana dan burung puyuh yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel untuk menjadi makanan mereka. Cerita tersebut dapat kamu temukan di dalam Alkitab kamu, yaitu kitab Keluaran pasal yang ke-16. Kak Angel ulangi, Keluaran pasal yang ke-16. Orang Israel disuruh untuk mengambil mana secukupnya, cukup untuk 1 hari. Jika ada sisanya, maka sisanya akan berulat dan berbau busuk. Jadi gak bisa dimakan ya adik-adik. Tetapi pada hari yang ke-6, Tuhan menyuruh mereka untuk mengambil mana untuk persediaan 2 hari. Karena pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, mana itu tidak akan muncul pada saat pagi hari. Nah, mana itu seperti apa ya adik-adik? Sekarang ambil Alkitabnya dan Kak Angel akan membacakan Keluaran 16 ayat yang ke-31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Di ayat ke-14 juga dikatakan bentuknya itu tipis-tipis seperti serpihan salju. Setiap hari Tuhan memelihara hidup bangsa Israel. Pagi hari mereka diberikan makan mana, dan pada sore hari mereka diberikan burung puyuh sebagai makanannya. Nah, Tuhan memelihara mereka. Sama seperti Tuhan juga memelihara Kak Angel dan adik-adik yang ada di rumah. Setiap hari kita bisa makan makanan yang enak, bisa ada rumah untuk tempat kita tinggal, bisa tidur yang nyenyak di malam hari. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik yang ikut sekolah minggu hari ini tidak mau lagi buang-buang makanan. Kalau makan, makanannya dihabisin. Karena apa? Makanan kita adalah pemberian dari siapa? Dari Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya bagi kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar mengenai kasih-Mu yang besar terhadap orang Israel. Kasih-Mu juga besar terhadap kami. Engkau memberikan kami makanan setiap hari. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengucap syukur setiap hari atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu di minggu-minggu yang akan datang. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, jangan pergi-pergi keluar dulu ya adik-adik ya, tetap di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.